Artinya pedang itu kalau kita bisa memanfaatkannya, maka pedang itu akan sangat bermanfaat buat kita. Tapi kalau kita nggak bisa memanfaatkan, maka tidak mustahil kita yang akan jadi korban daripada pedang itu. Maksudnya bagaimana, Habib? Kalau bicara waktu, ketika malam ini kita ketemu dengan bulan Ramadan, pasti ada banyak yang ngomong di antara kita, Masya Allah cepet banget ya udah ketemu puasa lagi. Ada nggak yang ngomong gitu? Banyak. Artinya nggak terasa ya kan? Ternyata sudah setahun ya. Ramadan kemarin kita terawih di sini, nggak tahunya malam ini ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Setahun itu nggak terasa. Dan ketika antum melihat setahun ke belakang, coba lihat sudah berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya demi untuk urusan dunia, dan kita lupa dengan urusan agama. Termasuk Ramadan ini. Kalau waktu yang sudah Allah kasih kepada kita sehingga kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini, yang mudah-mudahan bisa ketemu dengan penghujung Ramadan tahun ini, dan juga Ramadan tahun-tahun yang akan depan. Coba tuh ya, nanti sebulan ke depan sama nggak terasa. Dan kalau kita nggak manfaatkan waktunya di penghujung Ramadan, yang ada buat kita adalah penyesalan. Dan terjialanya mulai Ramadan, waktu itu nggak akan kembali. Jadi bicara bulan puasa itu bicara waktu dan kesempatan. Yang pertama, waktu nggak akan bisa kembali. Yang kedua, kesempatan belum tentu datang dua kali. Jadi bagaimana? Tinggal kita yang diminta sama Allah untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada saat ini supaya kita bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bangga, yang senang, yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dimakan sama api neraka. Oh Habib, kalau begitu saya cukup bahagia, puasa kagak dapet kan ini. Orang kalau bahagia dengan datangnya Ramadan pasti akan tambah semangat dengan puasanya. Bukan cuma senang doang, bukan. Salah satu tanda bahagia dan senangnya kita dengan bulan Ramadan adalah kita akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau ada yang ngaku senang tapi nggak puasa, itu berarti dusta dia. Dan mulai besok Allah akan belenggu semua syaitan di tengah-tengah kita. Kecuali yang gak diikat sama Allah adalah manusia yang jadi kelakuannya kayak setan. Betul? Ada yang begitu? Ada. Makanya yang makan di warteg siang-siang dianggap setan, jangan ngomel. Karena yang makan di warteg siang-siang sama setan gak jauh beda. Yang pertama, banyak kita tahu setan itu nggak punya kepala, termasuk yang makan di warteg. Kepalanya nggak ada, kakinya ada. Kan setan juga, ya. Makanya ada ikhwan. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan ini. Apa sih tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Antum udah apa ayatnya? Tujuan puasa cuma satu. Allah pengen kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita udah puasa kemudian bertakwa kepada Allah, apa faedah buat kita? Semua masalah kita gak akan ada yang selesai kecuali atas izin Allah. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka semua masalah kita akan dibantu sama Allah, apapun masalah kita. Dan jalan menuju takwa kita kepada Allah, yakni dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya, makanya yang mudah-mudahan tahun ini puasa kita bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya sampaikan kepada antum semua, puasa itu yang paling penting adalah bukan cuma menahan makan, menahan minum saja.
Kalau cuma nahan makan, nahan minum, kita udah biasa ya. Apalagi tabung bulan, duit kagak dapet. Udah biasa, kita nggak makan kain, santai aja udah. Tapi inti daripada puasa adalah bagaimana kita bisa menjaga pahala puasanya. Kalau saya kasih perbandingan, yang bisa menjaga pahala puasanya, maka dia sudah pasti bisa menjaga puasanya. Tapi yang hanya menjaga puasanya, belum tentu dia bisa menjaga pahala puasanya. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan, "Rubba shaim." Nabi udah pesan nanti akan banyak dari yang puasa, laisa lahu min siyamihi syai'un, enggak akan dapat apa-apa dari puasanya, enggak ada pahalanya, enggak dibandingkan di mata Allah. Ilal ju' wal 'atas, cuma nahan makan, nahan minum. Antum 13 jam enggak makan, enggak minum, tapi enggak dapat pahala. Mohon maaf, sia-sia kerjaan kita. Sama juga ente kerja gak ada yang gaji, sama juga ente sekolah gak dapat ijazah, percuma. Kenapa bisa begitu? Karena banyak umat Islam yang dia tahan makan, tahan minum, tapi tidak paham ilmunya apa-apa yang membatalkan pahala puasanya. Ya, awas yang punya handphone siang-siang, jauhin tuh handphone. Kenapa? Karena kebanyakan handphone kita itu isinya setan semua. Oh Habib, saya puasa nggak mau gosip sama temen, diem di rumah aja, ngapain? Nonton TikTok. Dosamenya gilanya. Jadi TikTok kan nanti nggak bisa pilih yang nongol itu apa ya? Iya. Jadi min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya iman kita kepada Allah, dari baiknya tingkah laku kita sebagai muslim, apa itu? Tinggalin yang gak bermanfaat, terkhusus di bulan Ramadan. Jadi kewajiban kita kepada Allah yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi jangan lupa ya kawan, ibadah kita, puasa antum, tarawih antum, sedekah antum, zakat antum, tidak akan Allah terima kecuali di mata Allah ibadah itu baik, bukan di mata manusia. Bagaimana supaya mendapatkan ibadah yang baik di mata Allah? Tentu bukan cuma sholatnya aja. Antum bisa tarawih nanti 23 rakaat plus witir, antum bisa sholat isya 4 rakaat. Kalau cuma ikut doang tapi nggak paham ilmunya, ya percuma. Jadi antara ibadah dengan ilmu, dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ya, maksudnya bagaimana Habib? Kalau kita cinta dengan ibadah, maka kita akan cinta dengan ilmu. Makanya rugi kalau cuma ibadah kita nggak tahu ilmunya. Kita anggap ibadah kita udah baik, oh masya Allah kepedean gitu. Ternyata di mata Allah ibadah itu nggak baik karena kita cuma bisa ibadah tapi nggak paham ilmunya. Makanya sebelum bulan Ramadan banyak pengajian di mana-mana, banyak majelis taklim di mana-mana. Apa tujuannya? Supaya umat Islam gampang untuk mendapatkan ilmu. Begitu masuk bulan Ramadan, pengajian ditutup. Kenapa ditutup? Awalnya yang saya baca, yakni Al-Habib Ali dalam Al-Habib Kuintan, itu yang memulai istilah tawakuf supaya apa? Supaya umat Islam itu lebih fokus lagi dalam puasanya. Ya, ini kayak begini nih. Cakep nih. Apa itu akan? Masjid baru penuh. Insya Allah 2 hari itu ada yang begini. Udah biasa itu begitu gitu ya. Awalnya semangat, sampai penuh, sampai desek-desekan ya. 2 hari, ya Allah, kan banyak, makin maju semuanya ya. Makanya itulah ujian buat kita ya. Jadi dalam bulan Ramadan ini, ayo ilmu yang sudah antum pelajari selama ini kita amalkan dalam bulan suci Ramadan. Insya saya nggak ngomong panjang kalam, cuma saya pesan sama antum semua. Antum yang punya bini, antum yang punya Rasulullah Muhammad yang punya anak, istri yang punya suami, tolong sampai itu. Saya pengen, kita semua kepengen di Indonesia ini nuansa Ramadan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.
Artinya bagaimana? Saya itu selama ini puasa, tapi belum mendapatkan betul-betul nuansa Ramadan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Karena yang mencederai kemuliaan bulan puasa itu masih banyak, ya. Makanya dulu saya pernah di sini nih, ya, ada yang dagang makanan pagi-pagi dulu Ramadan kan banyak, ya, di depan masjid. Saya selalu ngomel. Kenapa saya ngomel? Bukan masalah ente cari rezeki, bukan, tapi ente dagang depan masjid, ente dagang pagi-pagi di tempat ibadahnya umat Islam. Kenapa dagangnya pagi? Apa jawabannya? Iya, ini dagang pagi kan buat yang buka puasa, paling pintar. Nah, ada gitu bungkus jam 7 buat buka. Termasuk juga besok. Ya, kalau pada mau dagang nanti tanya Ustaz Iqbal. Kalau pada mau dagang juga, saya pesan yang dagang depan masjid hanya melayani dibungkus mulai habis asar sampai beduk baru boleh makan di tempat. Jangan sampai saya dapetin banyak makanan di depan, kemudian mohon maaf jam 4, jam 5 ada yang ngunyah depan masjid, awas. Kenapa begitu? Kalau bukan kita yang hormati puasa kita, siapa lagi? Siapa lagi? Saya pernah puasa di Mekah Madinah. Itu kalau di Mekah Madinah bulan Ramadan, seakan-akan yang puasa bukan cuma umat Islamnya, tapi sampai kotanya ikut puasa. Nikmat luar biasa. Nggak ada kita temuin di Mekah Madinah itu dalam bulan Ramadan tempat-tempat yang mohon maaf mencederai daripada kemuliaan bulan Ramadan. Indonesia nggak ada kayak begini. Ada yang jawab, Habib itu kan Mekah Madinah, Tarim Yaman apa lagi? Ini kan Indonesia, agamanya banyak. Ya gue juga paham. Dari kecil saya punya teman yang muslim juga banyak, ngerti. Ya jadi nggak bisa begitu kayak di Mekah Madinah. Oh kata siapa? Kemarin saya lihat di Instagram itu ada salah satu postingan pawai bersama antara umat Islam yang menyambut bulan Ramadan dengan umat Hindu yang akan merayakan Nyepi di Bali. Itu pawainya sama-sama. Yang satu buat Ramadan, buat Nyepi. Alangkah indahnya kita lihat. Syuf, antum lihat contoh yang di Bali. Saya nggak ngomongin Mekah Madinah lagi, ngomongin di Bali. Di Bali itu ketika Nyepi, hebatnya Bali. Saya mesti puji. Aduun adilun khairun min sadiqin jahil. Musuh yang pintar lebih baik dibandingkan dengan teman yang bodoh. Ente punya musuh, dia pintar, itu lebih baik buat kita. Kenapa? Karena dengan kepintarannya kita bisa contoh sama dia. Kita punya musuh bisa bikin senjata canggih, kita nggak bisa melihat senjatanya, kita bisa bikin kayak dia, ngambil ilmunya, masih ada manfaatnya. Tapi kalau teman yang bodoh, ente berteman sama dia, lama-lama ente kebawa bodoh sama dia. Nggak usah jauh-jauh. Ente biasanya sholat 5 waktu. Satu ketika ente jalan seharian sama teman yang nggak sholat, bohong kalau ente tetap sholat, pasti ikut nggak sholat. Tuh bahayanya kita teman. Ya. Makanya saya ambil contoh di Bali itu karena saya salut dengan umat Hindu. Dan saya insya Allah ya umat Hindu itu ada juga yang taat, mungkin ada yang enggak. Ya relatif lah begitu. Tapi hebatnya mereka ketika Nyepi, baik yang taat atau yang enggak, mereka bisa menghormati ibadahnya sehingga umat-umat agama lain yang ada di Bali juga ikut merasakan nuansa ibadahnya umat Hindu. Itu hebatnya mereka karena mereka bisa menjaga kemuliaan ibadahnya. Nggak ada mungkin di Hindu yang nggak taat ibadah, begitu Nyepi dia jalan-jalan semaunya. Nggak ada, dia hormati ibadah meskipun mungkin dia nggak taat dalam ibadah. Kita gak bisa kayak begitu. Besok pagi yang makan batalin puasa udah banyak depan mata. Kadang-kadang yang sedih udah hari pertama gak puasa, miskin lagi hidupnya. Udah miskin lo gak puasa, utang banyak, jelek lagi lah. Bagus malaikat gak punya nafsu. Kalau malaikat punya nafsu gak ada ampun, becek gak ada bedanya hidupnya. Ya.
Maka saya mohon Pak, sampaikan buat anak-anak antum, sampaikan buat istri antum, khususnya yang perempuan juga. Kalau ente nggak ada alasan batal puasa, gue nggak ada kecuali sakit doang. Lu jangan pakai bagian gila kayak perempuan, lu nggak puasa loh. Jadi kalau perempuan nggak puasa memang wayahnya, memang ada hukumnya, memang dia kalau puasa pun juga percuma di saat datang bulan. Tapi saya banyak nemuin ya Allah, buat neng-neng yang di belakang, buat emak-emak yang di belakang. Kita paham antum semua punya mens, nggak butuh puasa. Perempuan puasa dari pagi, subuh, tiba-tiba maaf, jam 4:30 datang mensnya. Buka puasa jam 6, masih ada jam setengah. Kemudian yang tiba-tiba mens itu ngomong gini, saya nggak batalin puasa, tanggung dikit lagi. Percuma, sejam setengah itu nggak akan dihitung juga. Batalin, emang lagi mens mesti batal. Maksud saya banyak ketemu di mall perempuan Islam itu ketika mau dia belanja, dia makan di tempat terbuka, udah pakai jilbab rapi, makan di tempat terbuka. Saya harusnya kan bisa Pak, model kayak saya nih, ada yang nggak puasa, saya tegur kan bisa, Bang, biar kata ente nggak puasa, coba ngumpet, coba makan tempat tertutup, saya kan bisa ngomong kayak begitu sebetulnya. Tapi kenapa saya nggak bisa? Bukan nggak berani, saya malu. Apa yang saya maluin? Saya malu kalau omongan saya dibalikin sama dia. Beb, saya nggak puasa karena saya bukan Islam, nggak punya kewajiban puasa. Tapi kalau Habib minta saya makan sembunyi untuk menghormati umat Islam yang puasa, sebelum Habib ingetin saya, coba ingetin dulu umat Islam yang makan sembarangan. Mau bilang apa itu kalau itu? Kan kita bilang Nabi ini. Makanya buat yang perempuan jadi contoh yang baik. Oh saya mau belanja entar ke mall, mau belanja baju segala macam. Ya udah sebelum berangkat makan di mall, nggak usah makan, lu nggak bakal mati nggak makan di mall. Karena perempuan kan kalau ditanya kenapa nggak puasa jawabannya mens, ya kita kan mesti diem Pak, termasuk saya. Saya mesti percaya dia mens, nggak mungkin gue nggak percaya. Ada perempuan, anak gadis jamaah saya misal, tiba-tiba ketemu lagi nggak puasa, dia makan sembarangan, saya ingetin, woi kenapa lo nggak puasa? Apa jawabannya? Beb lagi mens. Saya kan mesti percaya, masa gue buka goceng? Udah digebukin bapak emaknya gue begini. Cuma tanamkan dalam diri antum, kalau bukan kita yang jaga puasa kita, siapa lagi? Termasuk jangan ikut-ikutan merendahkan bulan Ramadan dengan slogan-slogan yang gak pantas. Salah satunya untuk menjaga kualitas puasa, hormati yang gak puasa. Double tuh slogan tuh. Kita mayoritas lagi puasa, kemudian diminta buat hormati yang gak puasa, kan otaknya kebalik loh. Mestinya yang tidak puasa hormati yang puasa, kan betulnya kan begitu. Ente berarti gak ngomong kayak begitu di Bali? Untuk menjaga kualitas nyepi, hormati yang gak nyepi, silahkan deh kemana-mana. Berarti gak ngomong kayak begitu? Gak berani. Cuma umat Islam aja yang kayak begini nasibnya nih. Maka suka sedih Pak, kadang-kadang yang gak demen sama ibadah umat Islam juga, yang gak demen sama syiar agama umat Islam juga. Kemarin tuh ada nenek-nenek pakai ngomong, saya bingung kenapa emak-emak pada hobi ke pengajian. Iya, nek, masya Allah, gemes mau lihat itu. Udah nek, lu udah tua udah, ya Allah, dikit lagi sampai. Gak usah ngomong macam-macam, pakai pengajian diusirin. Mestinya lo bingung kenapa banyak emak-emak yang ngejawab itu pantas. Pakai bilang pengajian, bingung emak-emak ke pengajian. Terus lo bingung, yang lo nggak bingung, emak-emak kemana? Hah? Emak-emak kan di topik yang lo bingung. Orang niat baik kalau malah diusirin. Makanya saya bingung umat Islam. Udah sekian banyak contoh kayak begitu, masih aja lo belain mati-matian aja yang begitu. Ya. Makanya jangan ya kawan. Kalau terus dipanjangin, didiemin, umat Islam yang puasa hormati yang gak puasa. Lu jangan kaget besok di apa namanya? Mustika Ratu ya? Hah? Apa nama bahasa? Kota tua apa lah? Kota tua.
kota tua, glodok segala macam tuh, mangga besar tuh segala macam tuh, tempat-tempatnya nggak benernya tuh, kan banyak tuh situ tuh, ya. Lu jangan kaget, besoknya ngikutin. Umat Islam bakal bikin spanduk hormati yang tidak puasa, besok dia bikin spanduk juga. Tempat-tempat maksiat besok bikin spanduk yang tidak berzina hormati yang berzina. Jadi gila ada orang sana hormati. Tidak. Makanya jangan ya, makanya mudah-mudahan dengan kita Ramadan tahun ini bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah kepedulian kita kepada ibadah, dan ya Allah, jadikan Ramadan kami tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya. Jadi jangan sampai kita lewatin Ramadan dengan perbuatan yang sia-sia yang gak ada manfaatnya. Ya. Ketimbang antum puasa gak ada balasannya, jadi kita tahan diri. Ya. Terakhir, ambil kesempatan yang banyak dalam bulan Ramadan. Gak ada satu bulan yang Allah kasih kesempatan buat kita kecuali dalam bulan Ramadan yang Allah lipat gandakan semuanya. Jadi kesimpulannya, bukan salahnya Allah gak mungkin salah, salahnya kita. Kesempatan udah Allah kasih banyak, waktu-waktu yang mustajab kita lewatin. Kemudian kesempatan kita minta dekat sama Allah, kita gak mau dekat sama Allah. Jadi bukan nggak pantas orang muslim menyerahkan, ya Allah bagaimana, enggak. Allah udah sangat baik sama kita, tinggal kita yang kadang-kadang nggak tahu diri sama Allah sehingga tidak membalas semua dengan ibadah kepada Allah. Yang mudah-mudahan juga di awal Ramadan ini Allah berikan kita semua kesehatan supaya bisa ibadah terus sampai di penghujung bulan Ramadan, dan ya Allah berikan kepada kami rezeki yang lebih ya Allah. Karena kami tahu di bulan Ramadan pengeluaran makin banyak, berikan kami rezeki yang lebih yang cukup buat Ramadan sehingga kami bisa ibadah lebih baik lagi kepada-Mu. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Sebelum saya tutup, saya atas nama pribadi dan juga semua pengurus masjid, saya punya saudara segala macam, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kenapa kita minta maaf? Supaya antara saya dengan antum udah gak ada dosa lagi. Ya, dosa kita sama Allah, taubat selesai. Tapi dosa saya sama antum, mungkin kalimat yang menyakiti, tingkah laku yang tidak pantas yang pernah antum dapat dari anak, itu nggak akan Allah hapuskan kecuali saya minta maaf sama antum. Makanya dengan kita saling memaafkan di malam ini, meskipun antum nggak ngucapin, kita nggak saling ngucap, tapi insya Allah kita ikhlaskan hati malam ini, saling memaafkan semua kesalahan yang sengaja dan tidak sengaja, supaya besok masuk bulan suci kita sudah suci dengan dosa kepada Allah karena taubat yang kita perbuat, kita suci dengan dosa kepada teman, kepada sahabat, saudara, keluarga karena saling memaafkan. Jadi besok kita masuk bulan suci betul-betul dalam keadaan suci tanpa dosa. Amin ya rabbal